Shalom, selamat pagi. Siapapun yang hari ini Anda mengikuti live streaming doa pagi ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia rindu melawat kita. Mari, bagian kita adalah menyiapkan hati. Kita datang memuji, menyembah Dia, dan saya percaya akan ada banyak hal yang Tuhan mau siapkan buat kita. Mari kita berdoa sejenak yuk. Tuhan, thank you buat setiap kali kami datang, Engkau juga lebih rindu mendekat pada kami. Hari ini Tuhan, kami buka hati kami sekali lagi. Di waktu-waktu di mana dunia dalam keadaan yang tidak mudah, kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada kemurahan, ada kemudahan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau datang mendekatkan hati kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita mulai yuk. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Dengan lebih sungguh ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Angkat hati kita, oh takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, mari masuk hadirat-Nya, bawa hati kita, bawa penyembahan-Mu, sembah Dia. Kau Raja Tuhan, Kau yang layak disembah. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kami nikmati Engkau Tuhan, kami nikmati Engkau, kasih-Mu yang melawat hati kami. Oh, angkat tangan kita, sembah Dia, angkat hati kita, puji namanya. Kami pandang Kau Tuhan, oh, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan mengatakan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu dari awal lebih sungguh. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikan-Mu, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku menantikan-Mu kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibir
lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Oh, angkat tangan-Mu dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, Anda yang bisa berbahasa roh atau yang belum bisa berbahasa roh, mari ungkapkan apa yang jadi beban dalam hati kita. Kita tuangkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Yuk, saya merasakan ada banyak orang sedang dalam keadaan panik. Anda sedang sepertinya khawatir, ketakutan dengan beberapa hal. Mari angkat suara kita, curhat sama Tuhan ya. Anda bisa berbahasa roh, Anda bisa buka suara Tuhan. Aku buka hatiku, aku serahkan khawatirku, semua ketakutanku, semua kepanikanku. Mari kita berdoa. Kinaramana ramaya siakana ramayasi. Dinaramaya siakana ramaya siakana ramana ramana ramaya siakana ramayasi. Inaramaya siakana ramana 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 ramayasi. Inaramaya siakana ranaramo. Inaramaya siakana ramana ramaya siakana ramaya siakana ramayasi. Kinaramaya siakana ramana 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 ramayasi. Kinaramaya siakana ramaya siakana ramayasi. Pagi ini Tuhan, kami mau berkata pada jiwa kami, tenanglah, masih ada Tuhan. Kami mau berkata pada jiwa kami, jangan takut, masih ada Tuhan yang bekerja. Kami mau berkata pada jiwa kami, mengapa kau tertekan? Berharaplah sekali lagi pada Tuhan, karena Tuhan masih hari ini mau menyediakan perkara-perkara yang jauh lebih daripada yang bisa pikirkan. Dia masih Allah yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sama, Allah yang ku kenal, Allah yang kami kenal, Allah yang bekerja, yang masih menyediakan segala keperluan umat-Mu. Dan hari ini kami datang mendekat menyembah kepada Allah yang tidak pernah berubah kasih setia-Mu. Engkau berbicara kepada kami, sekali lagi tenangkan jiwa setiap kami Tuhan. Di mana kami berada, dalam jiwa yang tenang terletak kekuatan kami. Jadi kami mau rest dalam hadirat-Mu, untuk kami memuji menyembah Engkau, untuk kami dengar firman. Jiwa kami sedang ditenangkan. Kami mau rest dalam hadirat-Mu Bapak, karena waktu kami rest, kami bisa menerima sesuatu yang dari Tuhan. Kami bisa mengalami perkara-perkara yang kami bisa alami sebelum kami tenang, kami gak akan bisa terima apapun. Thank you Tuhan, bicara kepada kami lewat firman-Mu, kata-kata yang Kau sederhanakan lewat mulut bibir hamba-Mu. Terbatas manusia, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Pakailah kata-kata hamba jadi suara, membangun, membangkitkan setiap iman, pengharapan yang mati, dan membukakan pintu-pintu yang tertutup bahkan, dan membuka ruang atas untuk Kau mencurahkan banyak penyediaan yang kami butuhkan di hari-hari ini. Thank you Tuhan, buat kami mengenal Engkau secara personal. Kami mau bersyukur hari ini, dan Kau memberkati mengurapi firman-Mu. Yang siap dengar firman katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi ini tema saya adalah Tuhan masih menyediakan ya. Waktu Anda datang mencari Tuhan, Anda masih mengenal karakter Tuhan ya. Jadi kita bisa kuat waktu kita menyembah, kita bisa menyembah Dia dengan sungguh-sungguh karena Anda tahu siapa Anda, siapa Tuhan yang Anda sembah gitu ya. Nah, kenali karakter Tuhan. Kenapa saya kasih tema Tuhan masih menyediakan? Karena saya tahu ini hari-hari yang tidak mudah gitu ya. Keadaan dunia, keadaan mungkin krisis ekonomi, dan banyak hal yang terjadi, kegelapan sedang ada di muka bumi ini. Tapi saya kok percaya ya, justru tahun-tahun ini Tuhan ingin memperkenalkan,
memperkenalkan siapa dia ya, dan itu lebih kuat daripada tahun-tahun di mana mungkin secara kita melihat mungkin masih tetap akan ada kegelapan, tapi ini tahun-tahun kok sepertinya dunia ini semakin mengalami kegelapan hingga menuju kekelaman bahkan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan kita justru ingin menunjukkan ya, open heaven di mana berbicara tentang langit terbuka. Tuhan mau menunjukkan kekuatannya, menunjukkan siapa Tuhan sebenarnya, dan dia ingin benar-benar membuktikan bahwa yang kita sembah ini bukan Allah yang mati tapi Allah yang hidup. Nah, kita baru saja merayakan tentang Jumat Agung lalu Paskah ya. Kalau Tuhan kita cuma punya Tuhan yang dia mati tapi dia bangkit lagi. Dan itu yang saya kenal, dan itu yang membuat hari ini kita jadi orang Kristen yang juga bisa mengalami kuasa kebangkitannya gitu ya. Nah, saya percaya bahwa waktu kita tahu itu, maka kita adalah orang-orang yang sangat-sangat berbahagia, orang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan ya. Jadi tema saya pagi ini adalah tentang Tuhan masih menyediakan. Kenali karakter Tuhan selama dia di muka bumi 3,5 tahun, tidak panjang, tapi dia berkeliling, dia berbuat baik. Dikatakan Kisah Rasul 10 ayat 38, dia menyembuhkan banyak orang, dia melepaskan banyak orang dari orang yang terikat gitu ya, menyembuhkan secara fisik. Bahkan bukan cuma menyembuhkan orang fisik, tapi orang yang terluka batinnya, orang-orang mengalami kerasukan bahkan dilepaskan. Tapi bukan cuma itu, dia juga Allah yang menyediakan kebutuhan makan minum manusia. Dan saya tahu itu adalah hati Tuhan. Dia sangat peduli bukan cuma kepada hal-hal rohani, tapi dia juga peduli dengan hal yang sepertinya hal jasmani pun dia Allah yang peduli pada kita ya. Jadi kenapa saya kasih tema Tuhan masih menyediakan. Kita membuka ayatnya dulu yuk. Di dalam Kisah kita buka Matius 14 ayat 13 sampai 21 saya baca ya. Ini sebenarnya ada di beberapa kitab Injil juga, ada di Markus, ada di Lukas, ada juga di Yohanes. Cuma saya membuka dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebenarnya enggak 5.000. 5.000 itu cuma yang di data itu adalah kepala keluarga. Jadi ini pria ya, belum lagi jumlah wanita dan anak-anak gitu. Jadi ini lebih daripada 5.000. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Berita apa? Jadi Yesus barusan mengalami sebenarnya ada kesedihan gitu ya. Yohanes Pembaptis itu dibunuh, lalu itu sebuah ini kan ini bicara tentang keluarganya juga. Jadi ini tidak mudah bagi Yesus. Dia sangat sedih sebenarnya dalam tekan. Jadi dia mendengar itu, dia menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Jadi seringkali Yesus itu membawa, ketika dalam kesibukan dia akan membawa murid-muridnya bahkan untuk menyingkir ke tempat sepi ya. Dan seringkali dia berdoa kepada Bapa. Itu adalah karakternya Tuhan Yesus gitu, suka mencari Bapa ya, suka membangun terhubung dengan Bapa dari waktu ke waktu gitu. Ayat ke-14, ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang banyak yang besar jumlahnya. Jadi besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Yesus selalu tergerak bukan karena memang dia Allah yang penuh kuasa, tapi dia seringkali tergerak oleh belas kasihan, maka mujizat terjadi gitu ya. Itu terjadi, dikatakan dia menyembuhkan banyak orang sakit gitu ya. Dan lalu kita lanjut ya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Terus ya, tetapi Yesus berkata pada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menenggada ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Wow. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Wow. Jadi
kalau kita melihat murid-muridnya ini ikut Yesus dan melihat bagaimana Yesus membuat banyak mujizat kesembuhan ya. Anda kalau baca Matius 8, 9 itu banyak sekali yang namanya mujizat kesembuhan yang terjadi. Dia menyembuhkan orang sakit kusta, menyembuhkan orang yang pendaran 12 tahun, wanita 12 tahun. Bahkan juga dia membangkitkan ada orang mati. Bukan cuma itu, dia juga meredahkan badai. Jadi melihat banyak mujizat. Nah, jadi ya, murid-murid itu mungkin sudah terbiasa juga melihat itu dan juga ikut ya terlibat di dalam yang mendoakan orang sakit, melepaskan orang terikat. Mereka udah biasa tumpang tangan mungkin melakukan hal seperti itu. Nah, di dalam cerita ini Yesus itu di waktu ini begitu banyak orang berkumpul dan di sana sebenarnya dia udah selesai pelayanan, tapi itulah hati Tuhan ya. Dia selalu tergerak dengan belas kasihan melihat jumlah orang yang banyak, bahkan dia nggak cuma buat mujizat kesembuhan, tapi di sana ada kebutuhan karena hari sudah gelap dan itu sudah menjelang malam gitu kan. Dan mereka karena banyak mungkin mereka mendengarkan Yesus berkhotbah juga, pasti selalu Yesus kumpul gitu, Yesus akan impartasi firman Tuhan ya. Jadi memberikan makanan rohani. Tapi hari itu bukan cuma makanan rohani, mereka harus makan secara jasmani. Mereka harus diisi karena itu sudah sepanjang hari kan, dan di situ ada kebutuhan, kekurangan. Jadi kelihatan ada kebutuhan di mana mereka harus makan. Nah, Bapak Ibu, saya mau bagikan pada kita semua bahwa Tuhan itu bergerak dengan cara-cara yang di luar kemampuan manusia memikirkan. Bahkan kalau Anda melihat seringkali kita itu terkonsep ke satu sisi ya. Jadi Tuhan itu hanya buat mujizat. Ya, dia hanya rohani mungkin, tetapi ini masalah tentang makanan ini, masalah tentang kebutuhan finansial. Apakah dia bisa? Nah, Yesus mengajari pada kita di poin pertama bahwa apa yang terbatas. Jadi poin pertama saya memberikan pada kita semua bahwa apa yang masih hari ini kita punya, Tuhan sanggup lipat kali gandakan. Jadi hari itu murid-muridnya itu datang dan berkata di ayat 15 ngomong gini, menjelang malam murid-muridnya datang kepada dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi ini ada masalah gitu ya. Masalahnya pertama adalah sudah malam. Yang kedua tempat itu sunyi. Jadi nggak ada outlet. Ya kalau dulu kan memang saya tahu bukan mall ya. Pasti itu tentang toko-toko atau tempat orang berjualan gitu. Tapi itu udah nggak ada. Lalu tempat itu juga sudah malam dan itu pasti sudah tutup juga kalau ada tempat orang yang berjual makanan. Jadi itu seringkali terjadi, kita terjebak dengan yang namanya ada masalah nih, dan masalahku ini besar. Ini nggak mungkin bisa diatasi. Nah, saya mau bagikan pada kita semua apa yang kita punya hari ini. Sebenarnya seringkali kita melihat batasan itu adalah saya punya segini, nggak mungkin bisa terjadi yang namanya saya bisa memberi kecukupan di hari-hari depan saya. Atau ini misalnya ini ada orang-orang yang perusahaan ya, gimana aku bisa memberi makan karyawanku dengan sejumlah ini, pasti akan terjadi banyak hal yang nggak mungkin bisa, saya nggak mungkin bisa lagi buka usaha dan sebagainya. Tapi bagi Tuhan apa yang ada di kita yang mungkin itu jumlahnya sedikit, dia bisa lipat kali gandakan. Nah, seringkali kita membatasi dengan keadaan kita, dengan apa yang jadi kesulitan kita. Jadi pandangan kita itu tertuju kepada masalah, dan kita nggak pernah melihat bahwa Tuhan itu lebih besar daripada apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Nah, itu yang membatasi kita hari ini. Kita jadi panik, kita jadi khawatir, kita jadi mengalami hal yang kayak dilumpuhkan ya. Padahal Tuhan itu masih bisa bekerja. Tuhan berkata, apa yang kamu punya hari ini? Jangan sampai kita terkesan. Hari itu ada satu anak, kalau Anda baca Yohanes, sebenarnya itu ada satu anak yang dia membawa 5 roti 2 ikan. Dan dari situlah ternyata terjadi mujizat itu. Jadi hari ini saya mau katakan pada kita semua, saya yakin kita masih punya yang namanya penyediaan yang seringkali kita berkata ini udah gak mungkin. Dan kita fokus kepada apa yang kita lihat, keterbatasan kita, sehingga seringkali kita lumpuh di bagian itu dan kita gak bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya, itu poin pertama saya. Jadi saya mau masuk ke poin pertama. Kedua saya adalah fokus kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber. Gini ya,
maksudnya gini, kita ini seringkali, tadi lanjutan tadi, kita ini sering fokus kepada, oh aku ini kerja segitu, jadi gak mungkin ATM-ku sih segitu. Ini kayaknya dengan ukuranku, income-ku segitu, aku gak mungkin bisa mencukupi, memberi makan kepada karyawan atau keluarga atau apa aja lah ya. Semua kebutuhan hidup kita itu kan bermacam-macam ragamnya. Dan kita melihat fokus kita kepada itu dan kita berkata ini gak mungkin. Nah Bapak Ibu, saya mau ngomong, hati-hati, kita harus bekerja, saya tahu, tapi janganlah bergantung kepada yang namanya apa yang kamu hari ini ada, tapi bergantunglah kepada sumber, yaitu Tuhan. Ini beda loh. Maksud saya bukan berarti Anda nggak usah kerja ya, jangan sampai salah. Banyak orang itu dia jadikan pekerjaannya itu sumber. Sehingga kalau itu misalnya ada sedikit kemacetan, ada sumbat gitu, ada masalah, dia jadi panik, jadi ketakutan. Padahal itu hanya pipa yang Tuhan pakai. Itu bisa pakai banyak pipa. Jadi pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan itu tidak bergantung kepada income-mu berapa. Tapi kalau engkau jadikan dia sumber, maka itu yang membedakan. Nah saya pernah punya pengalaman seperti ini. Jadi kalau saya cuma memikirkan tentang income saya berapa, saya dapat berapa, dan saya mulai khawatir hari itu. Waduh, ini kok tanggal segitu kok saya sudah harus bayar ini, harus berkati, ada keluarga yang sakit juga, saya mesti lakukan ini, kayaknya nggak mungkin cukup ya. Nah banyak kita itu khawatir, takut dengan masalah-masalah itu, dan itu yang membuat akhirnya kita itu benar-benar jadi kayak ketakutan, kekhawatiran kita itu melumpuhkan iman kita. Jadi fokus kita itu kepada seberapa kita terima. Padahal kalau kita tahu Tuhan itu sumbernya, maka Anda bisa, saya tahu sih, bisa dari berbagai macam. Kalau pipa satu bahkan ditutup, Tuhan bisa buka pipa lainnya. Ya, tapi sumbernya itu Tuhan. Jadi penyedia itu Tuhan, tapi dia bisa pakai lewat income bulananmu, lewat gaji kah, lewat hal yang kamu gak duga mungkin. Dia masih bisa menyediakan. Tapi kalau Anda patok, ya ini sumberku ya dari gajiku ini, sumberku ya dari kerjaanku ini, sumberku dari perusahaanku. Maka ketika ada masalah terjadi, ini banyak sekali terjadi seperti itu, tiba terjadi banyak kali krisis yang kita mungkin gak pernah pikirkan. Anda mungkin bisa panik, bisa kolaps, bisa kehilangan iman, pengharapan mungkin. Dan bisa, saya tahu banyak orang itu akhirnya mengalami yang namanya benar-benar burn out. Karena masalah-masalah itu datang kayaknya beruntun gitu ya. Dan sepertinya banyak orang sedang mengalami hari ini habis sudah, gak mungkin bisa lagi. Nah saya pengen arahkan fokus Anda. Ya kita baca satu ayat yuk. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah saya yakin bahwa murid-muridnya tadi saya ngomong, mereka lebih melihat fakta. Saya tahu mereka sudah ikut Yesus sekian lama. Mereka juga sudah melihat bagaimana Yesus buat, bahkan mereka pun ikut melakukan menumpangkan tangan pada orang sakit, melepaskan orang terikat. Itu mungkin secara personal satu orang. Tapi hari ini mereka berhadapan dengan banyak orang dan kebutuhan yang berbeda. Dan mereka mulai membatasi. Oh kalau Tuhan itu ya bisa bekerja. Saya yakin kalau Tuhan bisa bekerja, orang sakit disembuhkan, orang terikat dilepaskan, dia bisa bekerja lebih besar daripada itu. Tapi kadang-kadang batasan kita, karena kita melihat fakta-fakta yang terjadi, itu membuat iman kita gak pernah bisa bertumbuh. Tuhan sedang melatih level iman daripada murid-muridnya. Next level iman itu pengalamannya pasti beda, gak pernah sama. Gak mungkin lah kita dikasih selalu di situ. Oh ya kamu tumpang orang sakit sembuh, terikat dilepaskan. Tapi kali ini dia sedang melatih iman daripada murid-muridnya untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Bahkan nanti Anda lihat tangan-tangan dari murid yang disuruh membagi-bagikan, bukan tangan Yesus, hanya diberikan pada Yesus. Lalu Yesus mengucap syukur kepada Bapa dan jadi kamu bagi-bagikan. Tuhan mau melatih murid-muridnya, kamu pun bisa melakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya yakin lewat semua hal yang kita sedang alami, Tuhan ingin meningkatkan level rohani kita, bahwa yang kelihatan ini itu fakta-faktanya, itu kita gak bisa melihat hari ini dengan mata biasa.
Kalau kita melihat dengan mata jasmani, kita pasti akan mengalami yang namanya loss iman. Kita akan mengalami yang namanya udah kehilangan pengharapan. Tapi Tuhan mengajari kita di Rokon 4:18 ini. Ini Paulus ngomong kepada jemaat Korintus, jangan tawar hati ya pada masa kesesakan. Anda pasti ketawar hati kalau Anda melihat secara mata jasmani. Tuhan berkata, ada alam roh yang tidak terlihat. Yang itu mesti kita harus fokus ke sana. Tuhan itu bekerja di balik sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Itu iman. Anda baca 1 Korintus 11 bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini itu terjadinya di alam roh dulu. Ibrani 11:3 itu iman. Nah, kalau Anda hari ini melihat dengan fakta manusia bekerjanya dengan level hanya jasmani, saya yakin banyak orang Kristen akan mengalami yang namanya burnout. Jadi selalu melihat keterbatasan, keuanganku selalu kurang, pasti akan lihat kekurangan. Tapi yang di dalam Tuhan, kalau Anda bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja di balik semua yang kita nggak duga. Jadi saya mau ajarin Anda bahwa sumbernya Tuhan ya. Lain-lainnya hanya pipa. Gajimu atau hari ini income-mu seberapa, semua hal yang kamu dapatkan itu hanya pipa. Tapi kalau engkau bersumber kepada Tuhan, keyakinanmu, percayamu kepada Tuhan itu beda. Entah kenapa ada banyak perkara-perkara yang gak pernah kamu pikirkan bahkan. Tuhan bisa buka loh. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu ketika saya itu ujian-ujian iman ya pada waktu itu. Tidak mudah. Jadi pada waktu keluarga pindah ke Surabaya, waktu yang sama orang tua saya sakit dan itu beruntun. Papa mama saya sakit dan itu beda rumah sakit dan di waktu yang sama itu butuh penyediaan dana. Ya. Jadi tidak mudah dan kalau saya hari itu mau melihat dengan mata jasmani, saya yakin ada banyak setan mulai mengintimidasi saya. Loh ya itu kamu kan hamba Tuhan kok ngalami ini, kok kekurangan, kok. Tapi hari itu Tuhan membukakan dimensi supranatural. Saya bergerak langsung, saya melihat dengan mata iman saya, enggak. Tuhan sedang menyediakan penyediaan yang tidak pernah terbatas, yang saya enggak pernah bisa lihat hari ini. Tapi Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dia masih menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak pernah kupikirkan bahkan. Dan benar, ada waktunya benar terjadi mujizat penyediaan yang tiba-tiba kalau waktu saya bisa mendeklar pada waktu saya mengalami, saya declare Tuhan, aku percaya Engkau Yehova Jireh. Atau saya mau mengeluh ya, tadi Tuhan itu mengucap syukur, dia mengangkat dan dia berkata, Tuhan, Bapak aku mengucap syukur untuk apa yang ada. Waktu saya mulai bisa confess tentang pernyataan tentang siapa dia dalam hidup saya, maka iman saya terjaga. Dan ada kalanya ketika saya bangun pagi, ada mujizat penyediaan terjadi. Ada kalanya tidak juga, tapi saya percaya waktu itu terjadi, iman saya terjaga. Saya nggak pernah kehilangan iman. Bahkan iman saya mulai bertumbuh dari waktu ke waktu. Padahal justru iman saya bertumbuh di masa-masa sukar, di mana sepertinya wah nggak mudah ya. Tapi saya dilatih di sana. Ternyata Tuhan bisa ya. Karena saya bergerak di dalam area-area di mana saya tumpang tangan orang sakit sembuh. Ketika saya melepaskan orang terikat dilepaskan. Dan Tuhan ingin meningkatkan level di mana penyediaan. Tuhan juga peduli. Tuhan berkata, aku gak cuma mengurapi engkau di hari ini, saya melatih tanganmu bagaimana engkau akan dilatih untuk bahkan kamu akan melepaskan juga urapan untuk memberikan penyediaan pada orang yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu sedang melatih iman murid-muridnya untuk mereka bisa bergerak ke next level. Bukan cuma mereka itu melihat mujizat kesembuhan, kelepasan, tapi ini orangnya banyak nih. Hari udah gelap nih dan sudah gak punya gimana mau beli makanan. Tapi dengan apa yang sedikit, 5 roti 2 ikan, yang itu cuma dibawa oleh seorang anak kecil. Memang ini gak ditulis ya, tapi Yohanes menuliskan lebih detail karena Yohanes itu memang dekat dengan hati Tuhan. Di sana dikatakan ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan dan itu ditemukan oleh Andreas. Itu pun terjadi kayak mau apa ya, tapi ya untung Andreas ini punya inisiatif, udah bawa aja kepada Yesus karena dia udah ikut Yesus sekian lama. Dia tahu Yesus bisa membuat mujizat dari apapun yang sedang terjadi hari itu. Amin. Jadi saya mau bagikan pada kita semua, fokusnya kepada Tuhan ya.
karena dialah sumbernya. Jadi hari ini ada banyak orang didistract kepada masalah lebih besar sehingga Tuhannya jadi kecil dan kayaknya udah gak punya iman. Kayaknya Tuhan itu mati, Tuhan bangkit. Masalahnya hari ini banyak sekali orang Kristen yang sepertinya hidup tapi imannya mati. Orang Kristen yang masih bergerak tapi udah gak ada pengharapan. Menurut saya ini lebih parah lagi sih. Banyak orang Kristen itu sepertinya hidup tapi sebenarnya gak ada kehidupan. Karena menurut saya yang membuat kita hidup itu adalah di dalam kita. Itu adalah iman, pengharapan kita. Itu dimensi yang kita perlu jaga. Apa yang di dalam kita itu lebih berharga. Kalau itu yang setan sedang curi, dia sedang mencuri. Banyak sekali orang kehilangan iman, pengharapan, kehilangan kuasa untuk mereka mengalami udah gak bisa ngeliat Tuhan. Jadi yang dia lihat itu masalah besar, yang dia lihat kekurangan, yang dia lihat penderitaan, yang dia lihat ini bukan cuma tentang penyediaan makanan minum, tapi ini mungkin bicara kesukaran hidup lainnya. Udah gak bisa lihat Tuhan karena terlalu panik dengan masalah-masalah yang terjadi. Dan kita seringkali menjadi orang Kristen yang sangat kerdil, mandul, bahkan sepertinya hidup bergerak masih pelayanan bahkan, tapi sesungguhnya kita sudah kehilangan iman. Di dalam kita udah mati ya, mimpinya udah gak ada. Kita sepertinya mati pengharapan, mimpi udah gak usah bermimpi lah, kayaknya udah memang segitu hidup saya. Saya mau berkata enggak. Kalau Tuhan itu bangkit hari ketiga, saya yakin kita juga bisa bangkit. Dan ini sebenarnya adalah tahun kebangkitan buat saya. Tahun Open Heavens ini tahun yang luar biasa ya, di mana Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya pada kita. Tapi kalau kita gak pernah memposisikan hidup kita untuk bisa menerima itu, kita akan gagal menerima Open Heavens-nya Tuhan. Amin. Yang terakhir poin ketiga. Jadi poin pertama saya tadi, apa yang sedikit dari kita, apa yang kita punya, kita bawa pada Tuhan, dia bisa melipat kali gandakan. Yang kedua, fokus kepada Tuhan karena dia sumbernya ya. Yang ketiga, saya mau bagikan tentang yang ketiga, Tuhan tidak memberi hanya cukup, tapi dia memberikan itu berkelimpahan. Kita baca ayat yang terakhir tadi yuk. Ayat ke-20 sampai 21. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Wow, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang ingin mencuri, membunuh, binasakan. Tapi Yesus datang, dia ingin memberikan kita hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Itu Zoe ya. Nah saya mau pada kita semua, kita harus mengenal Tuhan personal secara pribadi untuk tahu siapa Tuhan kita. Jadi kalau dia memberi itu gak cuma cukup, dia mau berikan kita berkelimpahan. Artinya kita masih bisa membagikan pada orang. Ini loh sudah memberikan makan, ini 5.000, bukan 5.000 orang loh. Jadi 5 roti 2 ikan. Saya gak tahu gimana cara kerja supernatural terjadi ya. Waktu dikasih ke Tuhan, waktu apa yang kita punya, kita serahkan, libatkan Tuhan, maka dia di dalam Tuhan ada ucapan syukur. Dia lalu kita dikasih kembali di tangan kita. Itu jadi mujizat. Kalau Anda tahu yang bagi ini bukan Yesus tapi murid-muridnya, dan mereka disuruh duduk. Ya disuruh duduk. Kalau di yang Injil lainnya bahkan 50 orang gitu ya. Mereka sebenarnya disuruh cuma Anda nikmatilah rest dalam Tuhan ya. Mereka disuruh nggak usah panik, duduk aja pasti kenyang. Dan memang benar waktu di tangan murid-muridnya mereka bagikan itu terus ada. Selama ada kebutuhan di sana, itu roti dan itu nggak bisa habis-habisnya. Nah saya diingatkan dengan 2 Raja 4 tentang janda yang dia datang pada Elisa lalu kamu punya apa gitu kan? Aku punya sedikit minyak dalam buli-buli gitu. Oke, kamu pinjam bejana. Dan disuruh masuk kamar. Waktu minyak itu dituangkan pada bejana yang dia pinjam. Selama bejananya ada, maka minyak itu terus mengalir. Tapi sampai bejana terakhir, maka yang namanya minyak itu berhenti. Nah, saya punya pengalaman ini waktu saya sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah. Tuhan ngomong, ya ini aku gak temukan kapasitas, no more space. Tidak ada ruang lagi untuk aku bisa bekerja di hidupmu karena kamu terlalu kerdil. Nah pada masa itu saya yakin saya lagi khawatir ya dengan beberapa hal tentang keluarga,
tentang itu masalah-masalah padang gurun, kekeringan secara jasmani itu. Pada awal saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Nah, butuh kapasitas untuk menerima, karena yang Dia berikan itu, yang Tuhan berikan pada kita itu sebesar seberapa kita menerima gitu ya. Saya pernah doakan orang yang dia itu sudah 1 tahun itu nggak pernah punya income. Ya, jadi saya diminta waktu itu, saya doakan ini, dia udah 1 tahun nggak punya income dan udah kasihan, udah sempat berhutang juga. Lalu anak istrinya harus diberikan penyediaan dan kecukupan gitu. Jadi dia udah nggak bisa. Waktu saya doakan, saya bilang Tuhan akan berikan kamu kejutan-kejutan kecil setelah minggu ini gitu ya. Lalu saya doakan selesai, lalu ada satu orang, kenapa kejutannya kecil bukan besar? Loh, ya kapasitasnya bisa terima kecil. Saya tiba-tiba ya, saya nggak tahu, saya doanya tiba mengalir gitu kan. Dan benar, setelah minggu saya mendoakan, minggu depannya dia memang terima kejutan. Dia langsung jual, memang ini orang yang bergerak di properti, dia jual 1 unit. Dan itu memberikan kecukupan dia. Saya lupa ya, kira-kira 6 bulan di depan dia dicukupi. Terus ada yang tanya, ini kenapa tidak kejutan besar gitu ya? Saya bilang, loh saya nggak tahu, kapasitasnya cuma bisa terima itu. Jadi ada level-level iman kita yang kita nggak bisa terima kejutan besar. Level maksudnya Tuhan bisa memberikan berkelimpahan, karena itu level kita sangat terbatas. Karena hati kita terbatas. Karena untuk roh bertumbuh, roh itu iman ya, bukan ngero-ngero ya. Banyak orang berkata, oh dunia supranatural itu, bukan, dunia supranatural itu iman, roh itu iman. Nah, iman gak akan pernah bertumbuh di tempat yang tanah yang gak tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh semak duri, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kemarahan mungkin, ada kekecewaan. Firman gak akan bisa bertumbuh di sana. Hadirat Tuhan gak akan pernah bisa diam. Roh Allah itu gak pernah berdiam di tanah seperti itu. Makanya banyak orang Kristen tidak pernah belajar bagaimana caranya menerima dari Tuhan. Anda berpikir tanganmu kah? Bukan, tapi kapasitas hati kita itu yang benar-benar bisa menerima apa yang Tuhan mau berikan pada kita. Kalau Tuhan mau kasih, itu bukan cuma cukup, takarannya itu berkelimpahan. Tapi tujuannya apa? Memberikan kita kelimpahan. Kalau kita gak membagi-bagian pada orang, gak bisa kan? Jadi tujuan Tuhan memberikan kita lebih, supaya kita bisa berbagi. Nah itu kapasitas juga. Karena banyak orang cuma mau nerima, tapi gak pernah bisa mau melepas. Ya gak bisa. Ya murid-muridnya kan disuruh membagi kan. Mereka juga, loh nanti kita dapat gak ya? Saya gak tahu, sering mereka pikirkan itu, karena mereka juga butuh makan kan. Tapi saya yakin mereka gak peduli dengan diri mereka, mereka bagi dulu kepada umat Tuhan yang membutuhkan. Jadi saya mau pada kita semua, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tuhan mau kasih kita itu bukan cuma kata cukup, tapi berkelimpahan. Tapi siap gak kita menerima itu Bapak Ibu Saudara? Percayalah, Allah yang kita sembah itu masih Allah yang sama, yang Dia bisa buat mujizat di zamannya Yesus. Anda berkata itu kan di Alkitab, tapi Dia masih bekerja sampai hari ini. Kita banyak yang mengalami, ada banyak orang saya dengarkan kesaksiannya, masih ada banyak kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, penyediaan yang di luar dugaan, udah last minute. Tapi Tuhan gak pernah terlambat. Dia masih bekerja di ruang yang kita gak bisa lihat, tapi kita harus bisa menyiapkan diri untuk bisa menerima itu. Amin. Jadi tema saya pagi ini, Tuhan masih menyediakan. Anda masih percaya nggak apa yang sedikit dari kita Dia bisa lipat kali gandakan? Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Jangan didistract ya. Anda banyak didistract, banyak yang ngalami yang namanya distraction, dialihkan kepada masalah. Tadi hari sudah gelap, tempat ini sunyi, tidak mungkin, dan ini terlalu besar orang yang kita perlu. Jadi melihat kebutuhan lebih besar daripada melihat Tuhan. Dan banyak orang burn out di masa ini karena gak pernah mengalami Tuhan secara pribadi juga. Jadi Anda butuh rest, duduk. Anda nyembah Tuhan tadi sepanjang hari itu membutuhkan diam, rest dalam hadir Tuhan. Dan disitulah Anda akan diperbesar ruang hati Anda. Kapasitas yang Dia mau berikan itu tidak kecil, bukan cuma cukup, tapi bisa melimpah keluar. Anda bisa berbagi. Ini kan nanti dibawa pulang.
Dibawa pulangnya nggak sedikit juga loh, banyak. Nah saya tak tahu roti itu enak gak, tapi saya yakin apa yang Tuhan urapi itu pasti sangat nikmat sih. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tuh memberikan pada kita hidup kata berkelimpahan. Banyak orang itu berkata limpah itu tentang berkat keuangan. Ya itu oke, saya yakin itu bisa. Tapi jangan sampai kita terpatok dengan berkat materi. Ada banyak orang kaya yang dia gak bisa menikmati hidup, jiwanya sangat tertekan. Banyak orang stres, depresi loh, bingung. Jadi orang kaya pun itu ngalami struggle, karena mungkin kalau gak punya Tuhan, maka saya yakin apapun yang kita, bahkan kita bisa beli dunia pun, kalau kita gak punya Tuhan, gak akan ada yang namanya kelimpahan. Kata kelimpahan itu kayak dipuas, kayak nikmat itu damai sejahtera. Kata berkelimpahan itu ada sukacita, ada sesuatu yang kayaknya aduh kok. Dan itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita punya kelimpahan, kita bisa bahkan yang mungkin bagi kita saya nggak punya, sepertinya secara materi nggak punya, tapi kita kok bisa berbagi ya. Karena orang yang dia punya Tuhan, dia pasti akan punya hati yang kayak, iya ya aku hari ini punya segitu, aku masih bisa memberi loh dari apa yang aku punya. Dan itu kata arti yang namanya berkelimpahan. Jadi 3 bagian, rohnya kuat, rohnya penuh, jiwanya itu puas. Dan secara jasmani pun dia berkata, aku cukup, akan aku punya lebih daripada aku bisa bagi pada orang. Amin. Anda diberkati pagi ini. Anda mau gak mengalami musim seperti ini? Tuhan masih menyediakan. Dia disebut Allah Yehova Jireh. Dia bukan cuma Allah Yehova Rafa, dia Allah Yehova Jireh. Ya, dia bukan cuma Allah Yehova, dia juga Allah Shalom. Dia akan memberikan kita damai, Shalomnya dilepas kepada kita. Karena ada banyak orang kehilangan damai di masa-masa ini juga. Ya, Tuhan masih menyediakan. Kalau dia bisa juga, seorang namanya Yabes loh, di satu cerita firman Tuhan ditawari, ya ampun cuma 1 perikop, tapi orang itu ketika berseru pada Tuhan, orang ini diangkat hidupnya dan dia berani berdoa, mintanya itu minta berkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Ya, kita mau naikkan pujian ini, saya yakin Tuhan akan memberikan open heaven pada kita. Dia ingin mencukupi dan menyediakan kelimpahannya pada kita. Kita masih bisa berbagi kok. Gak mungkin kita alami kekurangan. Kalaupun diizinkan, itu hanya melatih iman kita sementara. Nah saya gak tahu kejutan apa yang dia mau berikan pada kita hari ini. Entah kejutan kecil atau besar, tapi itu sebatas Anda mampu menerima seberapa. Bukan bergantung Tuhan. Surga itu kaya, minyak itu tersedia, urapan, semua yang kita butuhkan itu sungguhan besar. Dia bisa melipat kali gandakan dalam bentuk apapun. Tapi masalahnya adalah di kita. Kapasitas menerima kita itu seberapa Bapak Ibu Saudara. Ya, mari datang pada Tuhan yuk. Mari kita naikkan pujian. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada, luputkan kami dari semua bencana, dari semua kesakitan yang sedang menimpa dunia ini Tuhan. Tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan kiranya. Kiranya. Mari buka hati kita. Buka hati kita. Mari fokus datang mendekat pada Tuhan. Tuhan sedang meningkatkan iman, level pengharapan iman kita tertuju pada Dia. Daerahku
konarahabayasya kanaramayasi. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Aku mau percaya. Mari angkat iman kita. Karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatan. Amin Tuhan. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepada. Sekali lagi katakan, aku mau percaya. Aku mau percaya. Karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau bernyanyi Tuhan. Aku mau bernyanyi. Bangkitkan kembali Tuhan kegirangan, ucapan syukur, nyanyian kami Tuhan. Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku, karena Dia telah berbuat baik, karena Dia telah berbuat baik kepada. Sekali lagi, karena Dia telah berbuat baik, karena Dia telah berbuat baik kepada. Mari angkat penyembahan kita sejenak kepada Dia. Kona ramaya siakana ramana ramaya, ina ramaya siakana ramana 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 ramo, ina ramaya siakana ramana ramana ramo yasi, kona ramaya siakana ramana 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 ramayas, kona ramaya siakana ramana ramana ramo, ina ramaya siakana ramana ramana ramo, kona ramaya siakana ramana 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 ramayas, iyana ramaya siakana ramana 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 ramayas, kona ramaya siakana ramana 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 ramaya siakana ramayas. Dengarkan, fokus itu kepada Tuhan, Dia sumbernya. Ada banyak gini, kalau Anda merasa hari ini kurang, miskin ini saya akan ngomong tentang jasmani ya, tapi banyak orang merasa kurang, aku ini miskin, ini orphan spirit. Maksudnya gini, kalau Anda gak terhubung dengan Bapa gak mungkin tega tidak memberi makan kepada anak. Kalau Anda Bapa di dunia aja loh, saya yakin Anda pasti, kalaupun Anda gak makan, Anda pasti pengen anakmu makan.
kenyang, bahkan menikmati lebih daripada itu. Anda tahu nggak, kita punya Bapa yang sangat-sangat baik. Dia itu Bapa yang peduli kepada kita sebagai anak-anaknya. Masalahnya Anda terhubung nggak dengan Bapa? Ada banyak orang itu kehilangan koneksi dengan Tuhan. Anda udah gak berdoa, makanya disitulah putusnya pengharapan dan iman Anda. Banyak orang udah gak terhubung dengan sumber dan panik dan hanya hidup dibatasi dengan fakta-fakta kehidupan. Sangat takut, sangat merasa kekurangan. Dan ini bukan bicara tentang hanya kekurangan finansial, tapi banyak beberapa hal juga. Kebutuhan-kebutuhan lainnya, mungkin tentang penyakit dan sebagainya. Tapi saya mau hari ini mengarahkan Anda kembali, terhubunglah dengan Bapa di surga. Sumbernya itu Tuhan. Banyak orang itu lepas koneksi, Anda gak menjadikan dia Bapa. Dan banyak orang itu orphan spirit, gak punya iman, sepertinya sangat miskin ya, dan merasa aku ini orang miskin dan sebagainya. No, selama Anda punya Bapa, saya yakin Anda kaya. Kita semua kaya. Iman itu kekayaan rohani, pengharapan. Jangan kehilangan yang seperti itu dulu. Saya yakin yang di luar itu hanya akan mengalir mengikuti saja. Tapi kalau kehilangan iman, pengharapan, maka saya yakin Anda juga mengalami kekurangan secara finansial dan berbagai hal. Saya mau mendoakan. Pertama-tama saya mendoakan para hamba Tuhan, para orang-orang melayani. Bahkan saya merasakan banyak orang melayani, mereka masih aktif juga ya, tapi di dalamnya mati pengharapan, mati iman. Karena kadang-kadang juga kita, aku sendiri kekurangan, bagaimana saya bisa melayani. Anda membatasi. Yang menyembuhkan, yang melepaskan itu kan Tuhan. Jadi kalau Anda hari ini melayani di bidang apapun, saya mau Anda bangkit ya. Saya mau mendoakan para hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan, Dia sedang melatih iman kita. Dia melatih imanku. Saya pun dilatih ya. Masa padang gurun itu justru waktu-waktu di mana, masa-masa di mana Dia sedang melatih iman kita. Dia gak pernah memakai kita dalam level iman yang sama. Dia terus akan meningkatkan level iman kita, next level. Gak pernah dari titik yang sama. Saya mau berdoa hari ini pertama-tama pada hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Tuhan, aku berdoa kepada semua hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang kami tahu kami juga bisa mengalami krisis. Tapi kami tahu kalau itu diizinkan, krisis finansial mungkin, merasa kurang, kok gak cukup ya Tuhan. Ini hanya ujian padang gurun buat kami. Buat kami punya respon hati yang benar, dan apa yang kami punya kami bawa kepadamu. Kami merasa ini sedikit, tapi kami mau bawa kepadamu. Kami mau ucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya, jangan kami mengeluh, karena keluhan kami akan memboroskan energi iman kami, memboroskan seluruh apapun yang Kau sudah berikan pada kami. Itu sangat membuat kami mengalami kemerosotan. Kami mau hari ini mengucapkan kata-kata iman, memuji Engkau. Apa yang hilang di hidup kami, dimensi-dimensi mungkin hari ini kerohanian kami menjadi kering. Kami mau kembali Tuhan, menaikkan pujian, menaikkan ucapan syukur. Kami mau hati kami untuk benar-benar mendekat, terhubung dengan Bapa di surga. Aku minta berkati Tuhan para hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kami minta buat kami bisa punya kapasitas menerima. Aku minta kalau kami bisa punya kapasitas menerima kejutan-kejutan kecil, ya kami bisa terima itu. Tapi kalau ada kami yang memang hari ini kami punya kapasitas menerima besar, Tuhan kejutkan kami dengan perkara-perkara besar Tuhan. Sampai kami berkata, wow, ternyata benar ya Tuhan itu mampu perkara-perkara besar, seperti di dalam Mazmur 126. Ketika Tuhan akan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Dan orang bisa melihat, wow kok bisa ya, mereka Tuhan sedang membuat perkara besar di antara orang-orang ini. Saya yakin Tuhan bukan Allah yang hanya memberikan kita cukup, tapi berkelimpahan. Ya, bangkitkan kami Tuhan, para hamba Tuhan dan juga para pelayan Tuhan yang kami masih aktif melayani, tapi kami sudah kehilangan iman dan pengharapan. Bangkitkan yang di dalam kami terlebih dan berikan kami kapasitas menerima perkara-perkara besar dari-Mu Tuhan. Pakai hidup kami depan ini. Sekarang saya mau berdoa kepada setiap orang yang engkau sedang mengalami masalah finansial, sedang mengalami yang namanya
usaha menurun mungkin, income mulai berkurang, dan ada banyak hal, bahkan mungkin beberapa sudah mulai harus ditutup dan sebagainya. Sepertinya sudah buntu bahkan. Saya mau berdoa bagi Anda. Tuhan, aku berdoa kepada setiap jemaat-Mu, orang-orang yang mengenal Engkau, atau ada orang-orang yang mereka belum mengenal Engkau hari ini, mereka dengarkan, mereka melihat live streaming ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau mampu bahkan. Kalau iman kami bangkit, kami mengarahkan tangan Anda kepada ini kontak iman kita. Anda lihat tangan berlubangnya Tuhan. Ya, Dia masih hari ini membuktikan bahwa Dia hidup. Dia masih melepaskan berkat kepada setiap kita. Apa yang hari ini Anda butuhkan, Dia Yehova Jireh, bangkitlah. Aku berdoa kepada setiap orang yang mengalami tentang hal finansial, mereka yang sedang mengalami omset yang turun, usaha yang menurun, bahkan ada beberapa yang perlu ditutup. Aduh, ini udah yang tinggal terakhir mungkin. Saya mau berkata, percaya, tenang ya, jangan panik Bapak Ibu Saudara. Selama Anda terhubung dengan sumber, kalau satu pipa ditutup, dia bisa buka pipa lainnya. Kalau satu outlet ditutup, dia bisa buka outlet yang lainnya. Kalau satu toko ditutup, dia bisa buka dengan cara apapun. Saya gak mengerti, karena itu Tuhan ya. Anda akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja, karena perkara Tuhan itu supranatural. Dia Allah yang masih membuat mujizat. Bagian kita datang kepada Dia, bagian kita percaya, bagian kita menyiapkan kapasitas kita. Ya, kalau Anda hari ini punya hatinya saya nggak tahu gimana, ada yang masih marah, kecewa mungkin, khawatir, panik, dan itu serahkan. Harus bersih dulu, karena ini yang membuat sumbat. Ini yang buat kita kerdil. Tuhan berkata waktu itu, ya ini kamu kerdil banget. Aku nggak mungkin, Roh Kudusku ingin tinggal dalam engkau. Dan aku mau memakai hidupmu besar. Hari itu saya bilang, Tuhan, aku bertobat. Aku kok membatasi ya. Aku masih membatasi Tuhan. Aku khawatir, oh ya income-ku segitu, nggak mungkin cukup. Aku lihat dompetku, aku lihat ATM-ku, udah nggak mungkin bisa Tuhan. Keluargaku pasti kekurangan. Saya ditemplak oleh Roh Kudus pada hari itu. Saya nangis Bapak Ibu. Dan hari itu Tuhan bekerja, waktu ruang hati saya tidak lagi terikat dengan yang namanya takut kekurangan. Bapak Ibu, hari ini saya mau katakan, menang atas keuangan itu bukan bicara tentang Anda kaya apa enggak ya, tapi itu menang di hati dulu. Ya, itu menang di hati dulu. Dan waktu saya menang di hati, dan saya melihat waktu itu memang benar Tuhan mengerjakan mujizat demi terjadi. Saya mau berdoa, Tuhan, biarkan apa yang hamba alami, biar dialami orang yang hari ini sedang mengalami, tadi saya bilang, kekurangan finansial, atau juga usaha yang sedang menurun, dan ada yang benar-benar harus berhutang bahkan. Aku berdoa Tuhan, di masa yang tidak mudah ini Tuhan, saya gak tahu gimana cara, tapi aku percaya Tuhan bukakan pintu yang hari ini sedang tertutup, bahkan kayaknya udah gak mungkin, udah deadlock bahkan Tuhan, batasannya udah, bahkan sudah ini urusannya dengan bank dan sebagainya. Tapi saya mau berdoa bagi orang seperti itu, Tuhan, aku minta kelepasan, aku minta benar-benar penyediaan-Mu, sehingga waktu kami mengalami berkat-Mu. Ingat ya Bapak Saudara, kalau Tuhan memberkati kita, tadi saya ngomong, seberapa Anda bisa menerima, bukan cuma cukup, tapi berkelimpahan. Bagikan ya, Anda mesti sharing, membangkitkan orang, Anda mesti bagikan apa yang Anda punya. Jangan sampai Anda berhenti di Anda akan menjadi yang namanya laut mati, dan hanya gak punya pengalaman dengan Tuhan lagi. Tapi waktu Anda berbagi, Anda percaya Anda akan mengalami pengalaman yang lebih dahsyat lagi nanti di belakang ini. Anda mau? Saya berdoa hari ini Anda akan terima surprise dari Tuhan, kejutan, entah itu kecil atau besar, tapi saya mau bagikan seberapa kapasitasmu, Anda akan menerima itu. Amin. Thank you Tuhan, hamba selesai matraikan semua kebenaran firman Tuhan, semua perkataan-perkataan profetik yang di luar hamba memikirkan bahkan, tapi kerjakan Tuhan. Hari ini bagian hamba selesai, bagian-Mu Roh Kudus bekerja Tuhan, menghinggapi setiap orang-orang yang lawat mereka. Hamba berdoa lawat setiap orang yang sedang gundah gulana, yang dalam keadaan tertekan, yang mengalami putus pengharapan. Lawat mereka lewat online ini, lawat mereka lewat live streaming, lawat sampai ke ujung-ujung bumi di mana live streaming ini akan mereka lihat Tuhan. Aku berdoa terjadi sebuah terobosan dalam hidup kami,
Dan pada waktu itu Tuhan, biar kami bisa mengenal Allah kami secara pribadi. Anda yang belum kenal Tuhan, ikuti Tuhan ya. Mulai hari ini Anda harus mencari gereja dan berjemaat dan berkata, aku mau kenal Tuhan yang tadinya membuat mujizat dalam hidupku. Jangan hanya berkanjangan mujizat, karena mujizat itu sebenarnya hanya salah satu bagian dari karakter Tuhan. Tapi Tuhan itu Allah yang jauh lebih luas. Anda perlu mengenal Dia. Ya, berilah dirimu untuk dibaptis, diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Dia bukan cuma berikan engkau mujizat, Israel pun terima mujizat, tapi buat apa? Sebagian mereka mati di padang gurun. Tuhan mau Anda mengalami tanah perjanjian dengan Tuhan. Jadi lewat kesesakanmu hari ini, kalau Anda belum kenal Tuhan, saya berdoa biar Anda terima Tuhan. Ya, aku berdoa hari ini Tuhan, orang yang belum terima Tuhan, biar hati mereka terbuka untuk menerima Engkau sebagai juru selamat, dan mereka datang di satu tempat di mana gereja kami ada, dan biar mereka dibaptis dan dimuridkan. Mereka juga bisa buat mujizat seperti 12 murid Yesus yang bisa buat mujizat. Tuhan akan terus tumbuhkan kami. Thank you Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami, mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Bapa. Terhubunglah dengan Bapa yang jadi sumber kita, yang Dia gak punya batasan. Surga itu sangat luas, sangat besar, sangat kaya. Tidak akan pernah berkekurangan orang yang terhubung dengan surga. Aku berdoa tahun open heavens ini Tuhan, bukalah tingkap langitmu, curahkan berkatmu, berkelimpahan, bukan cuma cukup tapi berkelimpahan. Aku berdoa cukupkan umatmu dengan berkat berkelimpahan. Kami bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, supaya orang dunia bisa melihat bahwa benar Tuhan itu hidup di antara umatmu. Terima kasih Bapak, aku hamba berdoa sekali lagi berkat pemeliharaan, penyediaan Tuhan ada buat kami. Terimalah itu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu di doa pagi selanjutnya. God bless you.